permusuhan antara Banten dan Jawa. Untuk mengetahui selengkapnya, silakan simak video ini. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Soal kuota, ya biasa, bayar dewek. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Permusuhan Banten dan Jawa dilatar belakangi oleh keinginan Mataram untuk menguasai seluruh pulau Jawa. Pada tahun 1624, Mataram menaklukkan Madura dan pada tahun 1625 merebut pelabuhan Surabaya, Parahyangan, dan Cirebon yang merupakan hak Banten setelah meruntuhkan kerajaan Sunda pada tahun 1579. Pada masa ini juga direbut oleh Jawa. Banten dan Batavia melihat kekuasaan Jawa semakin besar dan mereka merasa cemas waktu Raja Madura yang negerinya dirampas Mataram melarikan diri ke Kesultanan Banten pada tahun 1624. Ia malah diserahkan ke Mataram untuk dibunuh. Demikian pula seorang Adipati Sumenep. Hal ini dilakukan Banten karena tidak mau mengambil risiko. Pada tahun 1628, Mataram meminta Banten supaya menyerahkan diri kepada Mataram, namun Banten menolak. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram menyerang Batavia, namun gagal. Pada masa ini, Banten mengerahkan tentaranya ke perbatasan dengan Batavia di sisi Sungai Cisadane untuk siap-siap menjaga kemungkinan serangan kepada Banten. Dalam tahun 1644, utusan Mataram tiba di Banten. Beda dengan maksud sebelumnya, yang meminta Banten agar takluk kepada Mataram. Saat ini Mataram memintanya menjadi sekutu. Hanya saja Kesultanan Banten yang saat ini merasa lebih kuat menolak permintaan tersebut, bahkan siap-siap untuk merebut kembali Cirebon dari Mataram. Pada saat Banten diperintah oleh Sultan Abul Mafakhir, pada tahun 1646, saat Amangkurat menggantikan Sultan Agung, Mataram masih ingin menaklukkan Banten. Awal tahun 1648, Banten mengambil langkah besar untuk menangkal kemungkinan serangan. Kapal-kapal perang besar dibangun dan para penduduk di sekitar kota diperintahkan untuk masuk ke dalam perlindungan benteng kota. Usaha tersebut dirasakan manfaatnya beberapa tahun kemudian. 2 tahun kemudian, 2 misi diplomatik tiba di Banten. Mereka meminta agar Banten menyerahkan diri kepada Mataram. Banten menjawab bahwa Banten hanya tunduk kepada pimpinan besar di Mekah. Mataram segera memberikan reaksi dengan mengirim armada angkatan laut dari Cirebon, jajahan Mataram, untuk menyerang Banten. Terjadilah pertempuran sengit di lautan sekitar Tangerang. Banten memenangkan pertempuran ini serta membunuh 500 tentara Cirebon. Dengan demikian, Mataram dapat dikalahkan oleh Banten. Saat Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten, Mataram masih juga tidak menghentikan niatnya untuk menguasai Banten. Tapi karena trauma dengan kekalahan angkatan perangnya, saat ini strategi penguasaan dilakukan dengan upaya mengawinkan anak perempuan Sultan Ageng Tirtayasa dengan anak laki-laki Sultan Mataram. Usaha tersebut gagal akibat meletusnya perang Inggris dan Belanda, di mana Banten turut dalam perang ini serta memihak Inggris. Batur sedulur sekampung, demikian kisah permusuhan Banten dan Jawa.
Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap berduluran aja pada tukaran. Bye.